Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran informatika, di mana Ibu mau menyampaikan mengenai sistem komputer. Nah, anak-anak, kita pertama-tama akan mempelajari tentang bagian-bagian dari sistem komputer. Jadi, kalian akan mempelajari apa itu bagian-bagian dari sistem komputer itu. Yang pertama, komputer yang seperti kalian tahu, ada komputer itu ada komputer PC, ada laptop, di mana masing-masing dari komputer itu pada umumnya mempunyai satu perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga pengguna. Bagian-bagian dari komputer yang pertama yaitu mengenai perangkat keras. Perangkat keras di sini nanti kita akan membedakan itu sebagai apa saja. Kalau kalian ingin nanti mengingat-ingat apa itu perangkat keras itu fisik dari komponen-komponen dalam komputer atau laptop. Yang pertama atau yang A, perangkat keras itu ada perangkat masukan. Terus nanti perangkat masukan sendiri itu misalnya keyboard, scanner, mouse, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perangkat yang disebut sebagai perangkat masukan. Perangkat masukan itu alat-alat yang kita gunakan, istilahnya alat-alat komponen yang berfungsi sebagai tahap awal dari sebuah proses pengolahan yang terjadi di dalam sistem komputer dengan cara menangkap respon yang diberikan oleh manusia dalam bentuk perintah. Dalam bentuk perintah itu ada data mentah ke dalam sebuah sistem komputer. Contohnya perangkatnya adalah mouse, ada keyboard, di sini ada nanti ada mouse, ada keyboard, terus nanti ada juga scanner. Yang berikutnya yaitu ini termasuk juga sebagai perangkat kerasnya komputer. Yang A tadi adalah perangkat keras masukan. Kalau ini CPU. CPU di sini adalah merupakan kependekan dari Central Processing Unit, di mana CPU nanti itu terdiri dari dua bagian, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit sama CU atau Central Unit. ALU sendiri fungsinya itu untuk melakukan perhitungan, yaitu perhitungan aritmatika dan logika sesuai dengan instruksi program yang diberikan. Misalnya instruksi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan jenis instruksi sederhana yang diberikan dari sisi pengguna. Itu fungsi dari ALU. Nah, yang selanjutnya CPU itu juga terdiri, yang kedua yaitu sebagai ada alat yang namanya Central Unit.
Central unit ini berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, dan mengontrol semua peralatan yang ada dalam sistem komputer, seperti perangkat masukan yang menerima data, perangkat pemrosesan, perangkat keluaran yang menampilkan hasil. Jadi CU ini juga berfungsi untuk mengartikan setiap instruksi yang masuk ke dalam sistem komputer, membawa data dari perangkat masukan, memproses, menyimpannya di dalam memori, dan mengendalikan hasilnya pada perangkat keluaran, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung melalui printer. Pada komponen CPU biasanya identik dengan mikroprosesor dan semua komponen pendukung yang terpasang di dalam sebuah cache. Nah, ini gambaran dari kesatuan ALU dan CU yang nanti disebut CPU. CPU ini dalam PC nanti ada cache-nya atau casing-nya yang berupa kotak. Kotak besar itu yang kadang disalah kaprahkan itu sebagai CPU, padahal itu yang kelihatan hanyalah casing-nya. Yang selanjutnya anak-anak, kalian harus tahu apa itu unit memori. Unit memori itu juga merupakan perangkat keras. Memori ini komponen yang digunakan sebagai media penyimpanan pada sistem komputer. Terus yang selanjutnya adalah perangkat keluaran. Ini merupakan perangkat keras juga. Perangkat keluaran contohnya monitor, printer, speaker, proyektor. Jadi perangkat keluaran itu secara kita berpikirnya secara mudah, itu komponen komputer dalam bentuk perangkat elektronik yang dapat menghasilkan, menampilkan, atau menyampaikan informasi kepada penggunanya, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk teks, suara, gambar, ataupun informasi lainnya dengan memanfaatkan data dan perintah lainnya untuk menghasilkan keluaran tersebut. Contohnya, misalnya kita melakukan print out, tentu saja itu sebuah hasil dari suatu proses yang ada di komputer, nanti kita cetak dengan menggunakan printer. Kalau speaker anak-anak, kalau speaker itu bisa menghasilkan apa? Suara. Proyektor bisa menghasilkan tayangan, baik itu bisa berupa gambar ataupun tulisan seperti itu. Kalau monitor itu juga tampilan yang bisa kita lihat dari apa yang kita kerjakan atau kita masukkan dalam memerintah komputer. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar perangkat keluaran, ada webcam dan sebagainya. Nah, kalau monitor ini tadi bukan keluaran ya, monitor itu keluaran betul. Ada printer, ada webcam, ada speaker, ada printer, seperti itu. Anak saya kira kalian sudah hafal. Yang selanjutnya adalah perangkat lunaknya komputer.
Di sini perangkat lunak dari komputer itu sendiri, yang pertama perangkat lunak sistem. Nanti ada perangkat lunak aplikasi, ada perangkat lunak pemrograman, seperti itu. Nah, yang terakhir itu bagian dari sistem komputer itu adalah pengguna. Pengguna itu bisa di sini siapa sih penggunanya? Ada pengguna. Komponen tidak dapat bekerja dengan sendirinya. Terus komputer membutuhkan pengguna untuk mengoperasikannya. Tanpa ada yang mengoperasikannya, komputer tentu saja dia tidak akan mampu bekerja. Pada sistem operasi multi-user, ada pembagian kelompok atau grup pengguna berdasarkan hak akses terhadap sistem komputer. Begitu anak-anak, kita akan mempelajari lagi secara mendalam di pertemuan berikutnya. Itu ya, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Kita akhiri dengan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.